Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Darmawan di channel Sejarah Fisika. Pada video kedua ini saya akan menceritakan tentang sejarah superkonduktor. Mari kita mulai. Superkonduktor itu apa sih? Sejenis apa? Apakah sejenis mie instan? Super mie? Tentu saja bukan. Atau serupa dengan Clark Kent, Superman? Tentu saja bukan. Atau superstar? Bukan juga. Atau pasar swalayan? Juga bukan. Jadi apa dong superkonduktor itu? Superkonduktor adalah materi atau bahan atau zat yang mempunyai hambatan listrik kecil, boleh dibilang hampir nol di bawah suhu tertentu yang dinamakan suhu kritis. Setelah ditemukannya superkonduktor, sifat listrik bahan itu terbagi menjadi 4. Pertama, isolator yang memiliki hambatan listrik atau resistivitas tinggi. Yang kedua adalah konduktor yang memiliki resistivitas rendah. Yang ketiga adalah semikonduktor yang memiliki resistivitas yang berada di antara isolator dan konduktor. Dan yang keempat adalah superkonduktor yang akan kita bahas. Idealnya setiap konduktor itu akan berkurang hambatannya atau R-nya seiring dengan menurunnya suhu atau temperatur dari konduktor. Jika temperatur naik, maka hambatan juga naik. Jika temperatur turun, maka hambatan juga turun. Jadi apa bedanya antara konduktor dan superkonduktor dong? Kita lihat bedanya bahwa konduktor ideal itu hambatannya akan turun secara kontinu bersamaan dengan penurunan suhu dari material tersebut. Sedangkan superkonduktor hambatannya akan turun kontinu sampai di temperatur kritis. Setelah melewati temperatur kritis, maka hambatannya akan drop menuju 0. Sejarah superkonduktor dari awal ditemukan sampai dengan hari ini. Superkonduktor pertama kali ditemukan pada tahun 1911 oleh seorang fisikawan Belanda bernama Heike Kamerlingh Onnes di Universitas Leiden. Itu terjadi 3 tahun setelah ia berhasil mencairkan gas helium. Superkonduktor dihasilkan dengan cara merendam merkuri ke dalam helium cair. Pada saat suhu merkuri mencapai 4,2 Kelvin, terjadi penurunan hambatan listrik secara drastis mencapai 10⁻⁵ ohm. Onnes juga merupakan orang pertama yang berhasil mencairkan helium dan yang pertama membuat alat pendingin yang mampu menurunkan suhu sampai dengan 1,2 Kelvin. Percobaan ini dilakukan di laboratorium kriogenik yang ia dirikan dan merupakan lab paling canggih di masanya. Pada awal abad 20, Belanda merupakan salah satu negara maju dalam bidang sains dan teknologi. Untuk mencapai kemajuan ipteknya, selain dibutuhkan SDM yang berkualitas, juga dibutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Jika kita tengok sejarah, pada awal abad 16, Belanda merupakan negara yang miskin dan merupakan jajahan Spanyol. Tapi pada awal abad 20, Belanda sanggup bersaing dalam bidang iptek yang notabene membutuhkan dana yang besar. Kira-kira dari mana ya Belanda mengumpulkan uang yang banyak dalam kurun waktu 350 tahun? Godverdomme! Een hele bal koffie naar de kloten! Monjet, malas, schap, lul! Kompuni tu kopi dan jahit lagi itu karung, en cepat! Efek Meissner. Penemuan lain yang berkaitan dengan superkonduktor terjadi pada tahun 1933. Walter Meissner dan Robert Ohlenfeld menemukan bahwa suatu superkonduktor akan menolak medan magnet.
Seharusnya apabila suatu konduktor diletakkan pada medan magnet, suatu arus induksi akan mengalir dalam konduktor tersebut. Prinsip inilah yang kemudian diterapkan pada generator. Akan tetapi, dalam superkonduktor, arus yang dihasilkan tepat berlawanan dengan medan magnet tersebut, sehingga medan tersebut tidak dapat menembus material superkonduktor tersebut. Hal ini akan menyebabkan magnet tersebut ditolak. Fenomena ini dikenal dengan istilah diamagnetisme sempurna, dan efek ini kemudian dikenal dengan efek Meissner. Efek Meissner ini sedemikian kuatnya sehingga sebuah magnet dapat melayang karena ditolak oleh superkonduktor. Medan magnet ini juga tidak boleh terlalu besar. Apabila medan magnet ini melampaui medan magnet kritisnya, maka efek Meissner ini akan hilang dan material akan kehilangan sifat superkonduktivitasnya. Penjelasan efek superkonduktor secara teoritis dijelaskan secara rinci oleh 3 orang fisikawan bernama Bardeen, Cooper, dan Schriver pada tahun 1957. Menurut mereka, efek ini terjadi akibat adanya pasangan elektron yang mereka namakan Cooper pair. Atas penemuannya ini, mereka dianugerahi hadiah Nobel Fisika pada tahun 1972. Bardeen merupakan seorang fisikawan yang mendapatkan 2 kali penghargaan Nobel. Zamannya superkonduktor keramik. Pada tahun 1986, fisikawan Jerman bernama Bethnors dan fisikawan Swiss bernama Muller dari laboratorium IBM Zurich, Swiss, berhasil menemukan superkonduktor dari bahan keramik LBCO yang memiliki temperatur kritis 35 Kelvin. Bethnors sebelumnya merupakan murid S3 dari Muller di ETH Zurich. Keramik LBACuO atau LBACO adalah senyawa bukan organik berwarna hitam yang dibuat dari hasil pemanasan campuran barium oksida, lanthanum oksida, dan tembaga oksida. Ini adalah superkonduktor keramik pertama yang mana sebelumnya berupa logam alloy, dan mematahkan teori BCS yang mengatakan bahwa tidak mungkin superkonduktivitas terjadi pada suhu di atas 30 Kelvin. Oleh sebab itu, LBCO digolongkan pada superkonduktor tipe kedua. Atas temuannya ini, pada tahun 1987, Bethnors dan Muller mendapat hadiah Nobel Fisika. Mengikuti jejak Bethnors dan Muller, tim fisikawan dari Universitas Alabama dan Universitas Houston yang dipimpin oleh Wu menemukan superkonduktor YBCO dengan suhu kritis 93 Kelvin. YBCO adalah superkonduktor pertama yang didinginkan dengan hanya menggunakan nitrogen cair, yaitu titik didihnya 77 Kelvin. Ada 4 metode yang digunakan untuk membuat superkonduktor ini: metode heating, CVD, sol gel, dan aerosol. Pada bulan Oktober tahun 2020, Askan Salamat dan kawan-kawan dari tim fisikawan Universitas Nevada dan Rangga Dias dan kawan-kawan dari tim fisikawan Universitas Rochester berhasil membuat senyawa superkonduktor dari unsur karbon, sulfur, dan hidrogen pada suhu kritis 15 derajat Celcius di bawah tekanan 270 gigapascal menggunakan metode Diamond Anvil Cell Pressure. Mereka membuat dengan cara mencampur metana dan H2S dalam proses fotokimia, dan sampel diletakkan di diamond anvil kemudian ditekan sampai dengan 270 gigapascal. Untuk saat ini mereka sulit mengetahui struktur kristalnya, rumus stoikiometrinya, dan juga disebabkan karena di bawah tekanan 270 gigapascal. Karena diameter atom kecil, berat atom yang ringan, dan sulit dianalisa menggunakan difraksi sinar X. Ini adalah superkonduktor dengan suhu kritis tertinggi, yaitu 15 derajat Celcius, walaupun tidak dalam tekanan normal. Grafik berikut ini menunjukkan timeline dari superkonduktor. Untuk lingkaran hijau itu menunjukkan superkonduktor suhu rendah yang mengikuti hukum BCS.
Untuk bintang hijau muda itu adalah superkonduktor heavy fermion. Untuk yang blue diamond itu adalah superkonduktor keramik. Untuk yang segitiga terbalik warna ungu itu merupakan superkonduktor dengan struktur kristal Buckminster Fullerene. Jadi struktur kristalnya seperti sepak bola. Untuk yang segitiga merah itu merupakan superkonduktor karbon allotrope. Dan yang terakhir adalah segi 4 kuning, itu adalah superkonduktor yang berbasis besi. Penerapan superkonduktor dalam kehidupan sehari-hari. Magnetic Radio Imaging. MRI adalah metode pencitraan medis dalam bidang radiologi untuk menghasilkan gambar anatomi dan proses fisiologi di dalam tubuh makhluk hidup. MRI adalah aplikasi langsung dari nuklir magnetic resonance atau NMR yang ditemukan oleh fisikawan Yahudi bernama Isidor Isaac Rabi dari Universitas Columbia. Dan Rabi mendapatkan hadiah Nobel Fisika pada tahun 1944 untuk temuannya itu. MRI menggunakan medan magnet yang kuat, gradien medan magnet, dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar. Jantung dari MRI adalah medan magnet yang kuat dan homogen untuk menghasilkan gambar yang beresolusi dan berpresisi tinggi. Dokter memanfaatkan hasil MRI untuk melihat bagian dari tubuh manusia yang sulit dideteksi menggunakan sinar X, USG, ataupun CT scan. Dari hasil gambar tersebut dipakai untuk mendiagnosa berbagai jenis penyakit seperti sakit jantung, keretakan tulang, kerusakan pada otot, dan sakit kanker. Konsekuensi jika ditemukannya superkonduktor pada suhu dan tekanan normal. Teknologi kereta maglev. Kereta mengambang dengan magnet superkonduktor akan semakin murah karena tidak membutuhkan nitrogen cair lagi. Terrealisasinya teknologi kuantum komputer. Semakin efisiensinya distribusi listrik ke berbagai daerah. Tidak dibutuhkannya lagi baterai dan masih banyak lagi revolusi dalam bidang teknologi yang dapat merubah peradaban manusia. Sebagai informasi tambahan, penemu superkonduktor yaitu Heike Kamerlingh Onnes mendapatkan hadiah Nobel Fisika pada tahun 1913 atas penemuannya tentang superkonduktor. Dan dia mempunyai murid bernama Jakob Clay, seorang fisikawan yang merupakan rektor ITB pada tahun 1925 sampai 1927 dan 1928 sampai 1929. Demikianlah sejarah singkat tentang superkonduktor. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.